Terima kasih telah menjadi sebenar-benarnya dirimu. Terima kasih karena telah pernah menjadi milikku. Cinta adalah sebutan nama dari sebuah perasaan. Jika cinta tidak punya nama, perasaan itu akan tetap ada. Sebab yang namanya perasaan tidak pernah butuh nama untuk mencintai dia yang dicintai. Dan semua yang kulakukan sejak pertama kujatuhkan diriku di hadapanmu hanyalah mencintaimu. Sekarang tidak ada hal yang terlalu sulit yang kuminta. Kamu hanya cukup menjadi orang yang bahagia. Lalu beritahukan padaku, aku sudah melakukannya. Aku sudah bahagia. Memang benar, jodoh pasti akan kemana-mana sebelum akhirnya dia menetap. Dan seseorang yang tepat tidak selalu datang tepat waktu. Kadang ia datang setelah kau disakiti oleh seseorang yang tidak tahu cara mencintaimu. Kepergianmu kali ini adalah caraku merawat kesetiaan pada kesepian. Dan setiap yang berganti juga tentu memiliki arti. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Dan aku percaya bahwa tidak ada kisah yang bisa terhindar dari air mata. Kita patah untuk tumbuh. Kenyataan memang tidak bisa diajak bernegosiasi. Dalam cinta juga ada masanya untuk berharap, dan ada waktu untuk berhenti. Ada saat untuk memperjuangkan, namun ada juga untuk mengikhlaskan. Cinta bukan melepas, tapi merelakan. Bukan memaksa, tapi memperjuangkan. Bukan menyerah, tapi mengikhlaskan. Perihal jatuh hati, mungkin semesta yang memilihkan, dan kita adalah korban-korbannya. Dan luka masih tetap bagian dari menjadi manusia yang paling mencintai. Kecewa dan bahagia selalu menjadi sepaket saat kamu jatuh hati. Lucu ya, terkadang seseorang akan menjadi manusia paling masuk akal saat patah hati. Aku berharap dalam perjalanan kita menemukan seseorang, kita akan tetap menjadi sebaik-baiknya kata pernah, tanpa harus saling lupa. Sebab perpisahan bukanlah luka, melainkan apabila setelah itu kita saling lupa. Sangat luar biasa betapa cepat seorang bisa menjadi orang asing. Kamu harus ingat, jika titik tertinggi dari kekecewaan adalah tidak peduli lagi sama sekali. Tapi jika kelak kamu memilih untuk membuat perpisahan ini terlihat lebih sempurna, seperti pura-pura kita sudah saling lupa misalnya, aku tetap berharap semoga kita bahagia setelah menjadi saling asing. Meski irisan hatiku masih namamu, meski ribuan kali hatiku patah, tidak apa, karena sejak awal hati ini memang milikmu untuk kau hancurkan. Sudah aku coba berkali-kali melihat ke dalam cermin dan mencari seseorang yang pantas, tapi ternyata aku salah. Aku tak melihat siapapun. Kadang aku bertanya sama diri sendiri, sebenarnya kamu itu ilusi yang aku ciptakan, atau benar nyata, atau kita hanya sekedar kumpulan-kumpulan kebetulan, seperti cerita indah dalam negeri dongeng yang kuciptakan sendiri, yang dulu pernah kuceritakan padamu. Apa kamu tahu, kenapa kamu hanya melihat pelangi setengah lingkaran? Itu karena kamu tidak memandang pada keseluruhan. Kamu harus berada di tempat yang lebih tinggi untuk bisa melihat lingkaran dari pelangi. Dan jika kau ingin melihatku, cobalah melihatku lebih luas lagi. Agar kau tahu bahwa cintaku tak hanya setengah. Kita saling menghancurkan dengan kebersamaan. Kita menghancurkan mimpi satu sama lain. Tawamu bahkan tak mampu lagi kuperjuangkan. Di ujung mataku kau akhiri pertemuan itu. Lalu dengan pintar ku menyamarkan luka, sebab yang nampak hanya langit kosong tanpa lukisan-lukisannya. Tenang saja, dalam urusan berpura-pura, jangan harap bisa mengalahkanku. Aku tidak berhenti mencintai, aku hanya berhenti menunjukkannya. Aku tetap akan berjalan walau sedikit lebih lama, atau mungkin aku akan mundur beberapa langkah.
tapi aku akan tetap melanjutkan hingga usai. Memang perlu waktu lama untuk bisa kembali percaya dan berdamai dengan rasa kecewa. Jadi mungkin sekarang sendiri masih menjadi pilihan yang paling menenangkan. Sebab dengan siapapun hati terjatuh, pasti ada hal-hal yang berhasil mematahkan. Pada akhirnya, belum ada yang benar-benar berhasil memeluk kekurangan. Sejatinya memang kita tidak kehilangan apapun, karena kita memang tak punya apa-apa. Bukan cuma aku saja, beberapa orang juga ada yang mengalah meski tak sedang bertanding. Ada juga beberapa peperangan yang tidak perlu dimenangkan. Dan akhirnya selalu ada batas untuk setiap perjalanan. Selalu ada kata selesai untuk setiap yang dimulai. Dan beberapa hal yang membuatmu merasa kesenangan, suatu hari hanya akan menjadi kenangan. Tapi bukan berarti aku membencimu. Aku hanya benci mendapatkan kilas balik dari hal-hal yang tidak ingin aku ingat. Sebab manusia adalah makhluk ringkih yang terbuat dari rasa sakit dan janji yang teringkari. Entah kamu yang terlalu dingin atau aku yang terlalu ingin. Padahal aku tahu, berharap sama saja dengan mempertaruhkan rasa sakit. Tapi meski begitu, aku tidak membenci. Aku tidak membenci hanya karena tersakiti. Itu hanya akan menghancurkanku. Sebab setelah seseorang dilahirkan ke dunia ini, hidup menjadi tidak cukup lama untuk saling mencintai. Mungkin doaku yang harus kuganti. Bukan lagi meminta bahagia sepanjang waktu, tapi diberi hati yang cukup luas untuk menerima segala sesuatu. Tak perlu terang, cukup ada dan tidak pernah padam. Yang membuatku bertanya-tanya adalah, jika menunggu itu membosankan, apakah berpindah hati itu menyenangkan? Lantas pada cinta selanjutnya, apa yang akan kamu ceritakan tentang aku? Kali ini aku berada di sini sebagai seseorang yang menceritakan sebuah dongeng dari negeri yang kuciptakan sendiri. Dan kini kita sudah tiba di halaman yang menceritakan tentang mempertanyakan bukanlah bagian dari perjuangan. Aku cuma bisa bilang, sampai bertemu lagi di titik terbaik menurut takdir. Pergi dan berbahagialah. Jangan biarkan patah hatiku sia-sia. Meski kelak telah memudar dari ingatan pemiliknya, semesta masih akan menyimpan kisah sepasang manusia yang dulu pernah bahagia, di mana tawa lepas itu pernah ada, meski takdir belum mengizinkan mereka menua bersama. Aku percaya selalu ada seseorang yang jatuh cinta pada langit, apapun cuacanya. Mungkin suatu hari nanti aku pun begitu, bisa dicintai seperti itu. Satu pintaku, setelah segala ingat telah kembali membaik, setelah aku kembali mekar dengan warna indahku, jangan datang dan mewarnaiku kembali. Rambutmu sudah bukan kepunyaanku lagi. Aku takut untuk memintamu pulang, sebab kamu salah rumah. Dan ini adalah pesan untuk kalian semua. Terkadang seseorang memberikan kita pembelajaran yang tidak ingin kita pelajari. Terkadang mereka ingin kita menjadi lebih dewasa, padahal kita belum siap berada di sana. Terkadang mereka menciptakan jarak sedikit lebih cepat, dan mungkin lebih jauh. Terkadang mereka meninggalkan kita dengan pertanyaan bukan dengan jawaban. Tentu saja itu sakit ketika kamu menyadari bahwa ternyata kamu tidak sepenting itu seperti yang kamu bayangkan. Dan ketika kamu mencintai seseorang lebih dari yang mereka pantas dapatkan, mereka mungkin akan menyakitimu lebih dari yang pantas kamu dapatkan. Terkadang hatimu butuh waktu untuk menerima sesuatu yang sudah kamu tahu. Dan jangan merasa sedih karena seseorang menyerah terhadapmu. Tapi merasa sedihlah karena mereka menyerah pada seseorang yang tidak akan pernah menyerah terhadap mereka. Sangat menakjubkan bagaimana hati kita masih bisa merasakan kesedihan tentang sesuatu yang pernah terjadi dahulu kala. Kamu belajar banyak hal. Kamu belajar untuk tidak membiarkan seseorang menjadi prioritas di dalam hidupmu, ketika buat mereka kamu hanyalah opsi. Kamu belajar ketika merindukan sesuatu tapi tidak menginginkannya kembali.
Kamu belajar bahwa seseorang yang menjadi alasanmu tersenyum saat terbangun tidur juga bisa menjadi alasanmu menangis sebelum tidur. Kamu belajar kehilangan seseorang yang tidak mencintaimu, tapi mereka kehilangan seseorang yang sangat tulus mencintai mereka. Patah hati yang sebenarnya adalah seperti gelas pecah. Terkadang lebih baik membiarkannya pecah daripada harus melukai dirimu dalam proses menyatukannya kembali. Dan tidak ada satupun orang yang mau hatinya tersakiti, tapi terkadang hatimu harus terluka untuk membiarkan rasa sakit itu keluar dan memberi izin cahaya untuk masuk. Dan terkadang kamu harus merasakan rasa sakit itu untuk menyembuhkan rasa sakit itu sendiri. Dan ingat, orang yang sama yang menyakiti dan menghancurkan hatimu tidak akan menyembuhkanmu. Pelajaran yang mereka tinggalkan yang akan menyembuhkanmu. Dan berhentilah mencari kebahagiaan di tempat di mana kamu kehilangan. Jadilah kuat untuk melepaskan, dan jadilah bijak untuk menunggu seseorang yang lebih pantas untukmu. Aku tahu ini berat, tapi cobalah untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Hanya karena seseorang cukup kuat mengatasi rasa sakit, bukan berarti dia pantas mendapatkannya. Seperti yang kamu tahu, sesal selalu datang belakangan. Semua orang punya kesempatan untuk berubah, tapi tidak semua orang punya kesempatan untuk mengulang. Dan jika kamu tidak berniat mewarnai seseorang, jangan pudarkan warna aslinya. Ketahuilah, tidak ada jarak yang cukup jauh dalam interval waktu. Jangan saling berjanji untuk tidak saling meninggalkan atau mempertahankan. Sebab ini bukan tentang siapa yang berjanji, tapi tentang siapa yang menetap.